Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang kami hormati juga kami muliakan Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Sofyan APKU MAG, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah dengan sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Untuk itu disilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kasih Binadik Bapak Kasdin Lato Sarjana Hukum. Untuk itu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pemilu tahun 2024 sudah di depan mata. Maka kami pun seperti kemarin kami sampaikan, pihak pemerintah pusat dalam hal ini di Jenpas meminta kepada kami seluruh jajaran pemasyarakatan yang ada di Indonesia itu tiap minggu atau tiap pekan itu harus melakukan updating data terkait dengan data pemilih potensial. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hari ini adalah hari di mana kita akan memperingati Isra Mi'raj yang nantinya akan dikupas oleh Al-Mukarram Bapak Sofyan APKU. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan langsung oleh Dr. Haji Bapak Sofyan APKU. Untuk itu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada yang sulit dalam agama ini, karena agama ini memang untuk kepentingan manusia. Termasuk yang akan orang bicarakan peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu peristiwa yang dialami oleh Nabi di luar kemampuan beliau. Kenapa disebut luar kemampuan beliau? Karena ketika beliau selesai Isra Mi'raj, pulang kepada sahabat cerita, tadi malam kita ada berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari situ kita naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, ketujuh,
Sidratul Muntaha, baku dapat dengan Tuhan. Pulang kamari sebelum subuh. Orangnya percaya. Jangan masuk akal. Orang saya kalau naik onta dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu 2-3 bulan, karena jaraknya sekitar 1.500 km. Kalau orang naik pesawat 1,5 jam. Jadi ketika Nabi cerita, orang tidak percaya, nggak masuk akal. Ya ini nggak masuk akal, Pak. Kenapa tidak masuk akal? Kalau orang mau ukur dengan orang pediri. Hamka pernah cerita. Hamka mungkin kita kenal, ulama besar. Dan Hamka juga pernah mondok di sini. Hamka itu pernah masuk penjara, Pak. Mondok dia itu loh. Apa yang dia cerita? Ini cerita tentang semut. Bahasa Inggrisnya tolomo. Tolomo. Ini semut tiba-tiba masuk ke kantong seorang pejabat, ke jasnya. Pejabat ini berangkat ke Jakarta, berarti semutnya naik pesawat, berangkat dia lewat Batik, berangkat jam 6, tiba jam 11 di Jakarta. Pejabat ini setelah pertemuan balik ulang ke Gorontalo, karena Gorontalo itu jam 4 pagi. Sampai di Gorontalo jam 4, jam 8 pagi. Ketika ini jaket digantung oleh pejabat, keluar ini semut, baku dapat ulang di pertama-tama. Uti, kita ini baru dari Jakarta. Pohgelok tutu untuk Jakarta, dari Jakarta, tidak masuk akal. Nggak cuma merayap ke sana, butuh berhari-hari, nggak ada pergi di Jakarta. Rupanya DPT Bagi tidak tahu bahwa dia hanya menumpang di Popoci. Jadi semut tadi itu bukan berjalan. Kalau dia berjalan ya nggak sampai, tapi dia diperjalankan. Isra artinya diperjalankan, bukan berjalan sendiri. Saya kalau berjalan kaki dari kampus ke sini, Pak, mungkin 1 jam toh. Tadi sudah salah-salah. Mari tanpa ini saya lupa. Saya bilang sama sopir, masa ada saya tidak tahu? Kalau sudah tahu kita masuk di situ bagaimana? Supaya nggak tahu, jangan begitu, Pak. Kita putar-putar. Nah, cuma karena saya diantarkan oleh sopir sampai saya. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa bukan maunya Nabi. Kalau maunya Nabi berjalan sendiri. Nah, sama dengan semut tadi, kalau berjalan ya jauh sekali. Tapi Isra Allah yang memperjalankan dari bumi ke langit. Ini simbol sebetulnya. Bumi simbol dari kerendahan, langit simbol kemuliaan. Pertanyaannya, bagaimana bumi yang rendah seseorang diangkat derajatnya sampai ke langit? Kita sering dengar orang yang mulia, orang yang bertakwa. Ustadz belum tentu mulia kalau dia suka bakar lota. Kan orang yang mulia adalah orang yang bertakwa. Tidak ada dalam Quran bahwa yang mulia itu tipe ustadz, tidak ada. Kalau tipe ustadz bahu kan ada. Jadi lo lebih mulia bapak-bapak sebetulnya. Ada, Pak. Ada yang sudah haji berkali-kali, Pak, tapi matolo. Ini Pak paling banyak tahu begitu. Jadi tidak ada ukuran, Pak. Jadi kemuliaan itu bukan pada status, Pak. Ini saya wakil rektor ini. Itu kan hanya sementara. Saya hampir 60 tahun, 55 tahun kemudian saya pensiun, selesai, Pak. Tidak ada orang yang menghormat-hormat. Tidak
Kalau habis nguji skripsi kan orang tawar rokok Pak Sopian, bukan begitu tuh. Kalau so pensiun jangan kan minta rokok, siapa nggak ada. Jadi sementara Pak. Maka menarik ini peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan empat orang. Kok bagaimana Nabi yang berada di bumi sebagai simbol rendah, kok Allah angkat, diisrakan dan dimi'rajkan. Ternyata ada sejarahnya. Jadi Nabi sebelum diisrakan itu mengalami kehilangan dua orang yang dicintai. Satu namanya pamannya Abu Thalib, satu istrinya Khadijah. Nah, pamannya ini membela Nabi, Khadijah ini membela Nabi. Ketika mereka meninggal dunia pada tahun yang sama, Nabi seperti kehilangan orang bercurhat begitu. Yang paling merasa kehilangan adalah ditinggalkan oleh Khadijah. Ini Khadijah ini kalau kita tahu bahwa itu Nabi kawin dengan Khadijah, usia Nabi 25 tahun, usia Khadijah 40 tahun. Jadi kalau ada orang mengatakan mengikuti sunnah Nabi, ikuti yang ini. Kenapa usia berapa? 25. Cari cewek yang 40 tahun, nah. Tidak ada apa-apa. Kan sering orang ini mengikuti sunnah Nabi. Anu mengikuti sunnah Nabi, tapi penikah umur 25 tahun, timah itu ama 40 tahun. Tidak ada yang mau, Pak. 25 tahun itu masih poco-poco, timah itu masih pijat-pijat. 40 tahun. Aduh, gitu. Tapi lihat, cara pandang Nabi bukan cara pandang duniawi. Nabi memilih tahu bukan duniawi. Jabatan Ali pilih lo Nabi, tapi tuang hila lo tahu beito. Ternyata yang membuat Nabi kagum adalah isi hati si Khadijah itu. Jadi dalam satu riwayat Nabi itu pernah cerita kepada istrinya namanya Aisyah. Aisyah kata Nabi, anu wa uti menamede Madinah wa umu ela artamohula. Karena istri Nabi itu 9 orang, sebagian riwayat menyebut, sebagian riwayat menyebut 12 orang. Nih Aisyah ini istri Nabi yang paling muda, dinikahi sekitar usia 12 tahun. Karena dengan muda ini mau petilibu. Petilibu itu bahasa Inggris dia kalau bahasa Indonesia ini mau petilibu. Nah, Nabi lo ungguli ya ini. Nabi mengungguli ini bukan maunya Nabi, ini rekayasa Tuhan menjadi pelajaran. Jadi semua hutu lo Nabi itu sebetulnya pelajaran oleh umat ini. Nah, Nabi lo ungguli Aisyah anu wa mename de tambati betie mo el tamohula ti Aisyah lo dong heung kuli bete lela malah kuli. Padahal ti Khadijah sudah meninggal. Tahun bulan Nabi itu tamailate meninggal. Ali Aisyah ma Rasul dong pengolamu mengungguli oleh Khadijah. Ti Khadijah mailate wa mati tatalu olehmu. Masuk akal itu. Tapi ini rahasia Allah memberi pelajaran, Pak. Al-Nabi Aisyah belum pernah seorang istri yang bisa menggantikan posisi li Khadijah. Di Aisyah loh ini. Nah, walau kelebihan oleh itu teriwayat bapak dan ibu waktu Nabi unggul itu Nabi itu sasandar itu pohon kurma. Mengunggul itu endi ya unggul. Di Khadijah Allah sasandar karena tinggal habis jalan-jalan sore, namanya longgol mau hel sasandar Nabi mau ungguli. Menurut catatan sejarah boleh percaya itu atau tidak. Beito pohon kurma bila sandar ali Aisyah karena belum bulan lo nyawa, 1 minggu kemudian itu layu dan mati. Saya tidak tahu Pak, apakah demikian api cemburu bisa mematikan sebuah pohon. Hilate sedeliba itu apa itu khawatir hati.
Tapi itu sebetulnya ada pelajaran Pak, pelajaran leol. Itu tidak boleh menceritakan anti maitua, jamali menceritakan mau ngebuat tahu ya dari maitua. Saya pernah nulis buku, nanti kalau kita ketik di Google itu ada catatan seorang pinggir seorang santri. Saya pernah cerita di situ tentang saya pernah jatuh cinta kepada seorang sustre. Buku itu sudah 3 tahun beredar, jata 5 itu atuangi. De olango bolo baca 5 itu buku. Hento deh, tapi itu sustre teh paju tujuh beta. Padahal buku itu sudah beredar selama 3 tahun. Jangan ungguli orang beli mehepang kalau apa dia itu ungguli, tetapi dia mencemburu dia. Nah, cerita tadi mengajarkan kepada kita jangan mengungguli itu ada mahyalo ada 5 itu tentang tabu. 5 itu jangan mengungguli tentang tala ingota di muka ulang. Pasti itu tersinggung karena ditata. Nah, apa sih kelebihan Khadijah ini yang membuat Nabi sedih? Satu, Khadijah itu adalah orang yang percaya penuh kepada Nabi dan tidak pernah curiga. Dalam hadis saya disebutkan amanat bi walam tukadzibuni wa kadzabuni. Aisyah orang yang menaruh percaya kepada saya dan tidak pernah curiga kepada saya. Jadi betul itu mengolai Pak an mahaling ada bele kan boleh pergi salima itu HP itu kan berarti tidak percaya tuh. Mahaling ada bele kan pergi sali ya. Ulu anggota dewan Pak Pejabat ngambil datang uli. Bandari uti ya, teh mau nanti anggota dewan. Ali Pak Ustad, ti Pak Ketua Dewan. Ya artinya boleh lima boleh belau ya kota pokoknya Pak Ketua. Itu tuh HP Elio tulah-tulah do bupati. Bupati padahal Hukeli tak begitu Pak Hukeli, bupati. Sekali waktu telepon bebet lagi bupati. Pak ada Pak Bupati Pak telepon. Nanti kita yang akak itu. Padahal Pak tahu ya tak begitu. Nah, berarti kan boleh mengakali lima itu kan itu. Nah, sama dengan buat ya ulang tuh. Anu itu dari lima itu mak di tempat paling mak di mota. Itu mana ada tilaya waduh paling jangan-jangan bawa dia terdapat dioti. Nah, yang membuat Nabi sedih itu karena di hadinya tak percaya banari oleh Nabi. Boleh tahu hemo cerita, Nabi jah, di hadinya percaya. Kalau itu kan dia lah, dari penghulu lo tahu itu menginta malah duh beti atau Khadijah tidak. Nah, itu yang membuat Nabi sedih. Dalam kesedihan itulah Nabi berangkat ke Taif. Taif itu ya sekitar 100 km dari kota Mekah. Dan mudah-mudahan kalau misalnya Bapak besok-besok Allah beri kemudahan dan rezeki bisa umroh sehingga di sana. Mudah-mudahan. Nah, sampai di sana ini Taif orang yang dianggap suku yang paling mulia, mau suka membantu orang. Ketika sampai di sana Nabi tidak dihargai. Justru Nabi dilempar dengan batu, dihina, dilempar dengan ini sampai Nabi itu berdarah giginya dan kakinya berdarah. Betia ulang toh anu mau pasti ada bello tahu japa mau tali kopi Allah Bapak yang menadali Pak Ustad bo aku tahu lu to bele kan biasanya kan dia tuh berarti mana itu jawab mengilu aku wah menghile sadaka wah jakat kira gitu. Nah, Nabi tidak diterima sampai berdarah. Nah, ini yang menarik Pak. Ketika dia berdarah kakinya, Jibril datang. Muhammad, kalau kau sampai menetes darahmu ke bumi di hutan, saya akan angkat 2 bukit gunung ini, saya timpakan ke penduduk Taif, matinya Ani. Betul dulu deh itu oleh Nabi dia hapus
ilongola anu belum model tohuta dihancurkan ini umat ini oleh Nabi, dihapus, jangan sampai menetes ke tanah. Ini pelajaran orang tua itu Pak, pelajaran ini Allah. Nabi punya kesempatan membalas dendam orang yang memusuhinya, tapi Nabi tidak mau. Anu itu kan dilawi itu mumpung wau kapala etang oti-oti kan itu. Sampai menetes ini darah, kata Jibril aku timpakan, maka Nabi dia hapus itu darah jangan sampai jatuh. Muhammad ilong Allah hapus ya lo betiadu keke Jibril di Mongolia jangan ngarati, kalau mereka paham saya akan diterima dengan baik, tapi ya mah di luhua kamu sudah luka-luka ngapain lagi, mereka tidak akan percaya Rasul. Kata Nabi jauh tuh ada Jibril anu di Mongolia ja percaya atau Islamu, siapa tahu wala iyo tak percaya atau Islam, anu wala iyo ja percaya atau Islamu, siapa tahu akan datang wombulia cucu liyo menerima Islam, anu bolo wombulia ja percaya atau Islamu, siapa lagi cicit liyo yang akan menerima Islam. Ini juga pelajaran ulang tuh, anu bolo moingo jamali regenerasi tipa palita ingo anto wala iyo dede anto belum mampu ti kan biasanya ti hede itu ingo lo ti hedu ti palita jamar medis sana uti ya apa pokoknya tidak boleh buat tipe apa yang baku barak ya pakai tidak boleh bermain kan begitu tuh biasanya. Ini tadi kata Nabi nggak apa-apa orang tuanya tidak menerima Islam, siapa tahu wala iya, siapa tahu ombulia. Ini pelajaran bahwa anu itu boleh poingo bo tidak boleh regenerasi, anu menjo ali papali ti papali ta ingo buti bal amiati anu melotoh ya lah kada begitu ti mamali ta ingo wala iya wala ali dede apa itu sekarang tidak boleh dekat sini ti papa ini aku pada ti bapak ya peti ada yang dapat marah. Ini pelajarannya Pak. Nabi hendak mengajarkan bahwa tidak boleh saling memarahi secara generasi. Untuk agama itu batas li batolohui layah jalal muslim ahauka fauka salas anu bolong mengingat di Mongoli jamali lebih tolohui itu dilang tahu demi dunga Idul Fitri mama hile maapu cuman tolohui saya batas li artinya wala kehidupan buat dia ulang itu pasti ada yang menyakitkan pasti, tapi tadi diajarkan oleh Nabi meskipun Nabi sudah dihina dilempar, Nabi punya sifat kesabaran dan memaafkan orang lain. Itu intinya karena audito Nabi pulang ke Mekah, Nabi diisrokan. Dengan kata lain bapak-bapak, Allah mengangkat derajat seseorang karena sabari liyo wow maaf polio ode tak itu betul intinya. Makanya tuh hadis Nabi salah satu ulama yang jelek, ulama adalah orang yang punya dengki, yang anggap oleh bapak-bapak ulama beti bela oleh Nabi mau banyak kilo ulama itu pertama adalah iri hati, dengki, itu ulama itu. Nah tadi diajarkan oleh Nabi diangkat derajatnya karena Allah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabari berkesempatan membalas dendam terhadap musuh-musuhnya, tapi Nabi tidak lakukan, justru Nabi maafkan. Kalau kan diawasi aduh kaluari lolohui ulati pompe ya kan di dalam jate towe. Ini pelajaran menarik Pak, diisrokan Nabi. Nah ketika sampai di Sidratul Muntaha intinya adalah Nabi lololimo parenta tabiyah. Saya ulangi lagi, lololimo parenta tabiyah, lololimo tabiyah. Yang Nabi terima itu adalah SK tentang kewajiban sholat, bukan sholatnya. Kalau sholatnya Nabi memang tabiyah,
Jangankan Nabi Adam saja mah tabiah. Umat-umat terdahulu, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, mah tabiah ti Mongolia. Tapi tabiah Mongolia tidak sesempurna tabiah untuk Islam. Jadi ketika Nabi dimi'rajkan menerima perintah sholat, bukan sholatnya. Sama misalnya anu ati ya menerima SK Tolimolo to Jakarta diterima langsung. Bukan dikirim lewat WA, lewat PDF, itu namanya tidak menerima langsung. Nabi terima itu. Kenapa diterima itu? Ini menunjukkan bahwa tabiah sangat penting. Bapak-bapak bersyukur. Bersyukur. Longon. Pasti teh tabiah di moloa akut. Atau di luar Pak, hem tabiah bos waktu-waktu. Ini luar biasa Pak. Kan itu teh pasti tabiah di moloa akut tuh. Tato di luar hem tabiah bos waktu-waktu. Oh magaribu poli ontong isa dia lu apalagi subuh tuluh saya subuh pasti pun tabiat tuh luar biasa Pak. Tato luar petandu kalau tam tabiat banget dari minggu PN tadi lah Jumat itu pun mayoliti tadi balakat ya bebiong hati sudah koloko betul itu kata dia lah pasti Jumat itu tabiat Pak. Luar biasa Pak. Meduka hulala puasa pasti itu mutabiah 30 hari. Tanto mah 15 hari Pak. Meduka kuno mapina dembol ti Mongolia. Kalau ada zakat mal, ini ada zakat mall. Ambal aja tuh mall ti Mongolia. Ya. Ini binahi Pak, saya lihat begitu. Saya kan ceramah di Masjid Ibnu Taimiyah. Jadi sebelum berbuka saya sudah turun dari rumah karena saya tinggal di dekat bandara itu. Belum mau ada timatur kopi namanya abnormal, ya tak? Tanggulnya abnormal itu apa? Jangan normal itu. Tanggulnya kan abnormal. Itu kan beli malah dia teh ulo sebelum maghrib mahalnya bicara mah tarewat dia pakai hulu ada tuh di Mongolia. Itu artinya tinggal ilombu talo puasa ya ilombu talo tabiah. Tapi antewe pasti tabiah Pak. Makanya saya bilang kemuliaan orang belum tentu Pak membedakan kita, tidak mungkin sama. Tiga lu tahu di minggu tiga lu tahu kalau puasa lu tahu mau Idul Fitri mau Idul Adha mak pakai baju kau kedati padahal lo puasa betul hui ya Pak. Terus kalau tadi kadang hari tapi masih ada kalau 3 hari Pak bawa hui atau hui wah boleh ti antewe pasti 30 hari atau 28 hari tapi tomat luar betul hui Pak. Nah nenget dia turun dari khotib bayi hiyo padahal aja ilo putar suruh aja putar puasa karena tadi tuh Pak. Ini saya mau cerita Malipo Uama Pak, Malipo Uama. Saya mau cerita Malipo Uama, tapi ulahi lu kope, ulahi lu. An mampu kata tih, apa pakai baju koko. Otalah titinya bawa puasa tih, siapa puasa tih. Mamu lo di bawah bagari betul mana, ada pakai saja ada tih. Pala tih, guru. Dari otu tuh, tapi supaya boleh. Karena puasa itu kan rahasia kan ya untungnya. Ya Allah atau mau puasa atau dia jadi dia mau inoput ala suruh poli metal dia mau suruh dia ada mau suruh dia malu ya indah foto-foto indah tapi ya jam puasa tapi mau gue betul ala iyo ale kawade tiba apa betul susah walau no jatah kawade matian to tunggu lo biasa disapa tahu latih tewan di papa di hati Allah mah panggola masuk usia 60 lebih mah panggola masih cukup kuat ya pernah puas habis teh mau atau ada tiba buka akal kobek wit tapi hari itu tewe pasti mau puasa Pak
pasti mau puasa. Karena itu tabiat ini sebetulnya anu saya lihat mengajarkan kepada kita sebetulnya kebersihan lohilau, Pak. Mari saya jelaskan satu ayat yang menarik. Sampai jam 5 itu di kontrak jam 5 sampai jam 5 anu waduh hengom tanda tangan ulang. Soalnya ini deh Pak Sopian sampai jam 5 zaman limbata sudah harus ada lebih gitu. Kita lihat Al-Quran ini Pak, bicara tabiah, sebelum mau tabiah kan harus beres itu namanya berwudu. Tapi itu Quran ini anggota badan berwudu itu bawa patok dalala, bolaku lunggongo ulu'u o ato idha kuntum ila sholati bolo ina mutabiati mongoli fagusilu wujuhakum beresia laku limongol. Ya lo berkumur-kumur Pak, berkumur-kumur itu bahwa direkonstruksi ulama dari hadis Nabi pok beresia wajah fagsilu aidiakum beresi ulu wamsahu biruusikum sapulah kepalamu. Tapi prakteknya bahwa atau anu Qur'ani lunggongo Pak, lunggongo. Nanti saya terang kenapa harus lunggongo. Nah, harus lunggongo baru wa aidiakum dan wa arjulikum ilal ka'bain atau Qur'ani betia lohungguli tentang 4 anggota badan betia beresilio wito longola karena wito patah anggota sumbel lo totala ulando betia ide mau tu totala bo patah dalam betia mengkaraja bo tu laku uto ulu'u wa uto atau lunggongo. Lihat, bersihkan wajahmu, wajah teto tunggilo hem Carlota wajah 4 lemu jam 4 uti bo salah ma ilondo nga uti hali da langola beti metu amuti maderol tawe iyo bote beti hali menama di memang gudi uti menama itu pada lebih hawe kamu ada lebih berita japot audita uti jangan ibu salah lihat wala tima itu apa takut tunggu tilaila oh ilong tilalai kan unggul itu mato di balik data Pak tebilehi menurut ilmu kesehatan Pak, menurut ilmu kesehatan tidur yang baik berapa jam sehari semalam? 8 jam. Coba kita renungkan ulang ini Pak. To'ungohui itu ada waktu 24 jam. Itu mau tulu saja sudah 8 jam, sudah sepertiga. Jadi dari 24 jam itu saja behi pilo bakai lemato tutulu mawal lo jam Pak. Coba renungkan ulang. Itu tutulu Pak 8 jam. Anu itu 8 jam, anu umur udah 45 tahun itu berarti 15 tahun itu tutulu kan 8 jam toh kan sepertiga. Kira-kira kesempatan bahasa surga itu karena sepertiga saja belum pakai lebat tutulu. Makanya saya tidak pernah tidur 8 jam Pak. Kalau 8 jam kita tidur sehari itu berarti sepertiga waktu mobil pakai lebat tutulu. Anu usia ulah 45 tahun berarti 15 tahun itu tutulu. Bayangkan 15 tahun tutulu betul bibir ada bangol nih. Bayangnya apa? Makanya Nabi itu dia kurangi tidurnya. Saya tidak setuju dengan pendapat kesehatan baik 8 jam itu bahel tutulu Pak.
berarti itu tuluh tidak ada bermanfaat karena mau tuluh. Maka alhamdulillah saya belajar Iqra toh. Bayangkan itu. Terliwati butuh belajar Iqra Pak. Mato toh pemakai itu belajar Iqra Pak. Kita belum apa ini. Kan pegang Quran nih Pak. Itu saja masih pegang Quran nih. Ulu mau tabu pahala Pak. Kan masih pegang Quran. Nggak usah baca dulu, nggak usah baca. Baru pegang Quran saja, ulu utuh saja mau tahu pahala Pak. Bayangkan misalnya teh itu setiap hari cuma baca Quran, ulu utuh nanti pegang Quran bertahun-tahun di sini, bermaafut misalnya bertahun-tahun. Di yaumul kiamat, ulu itu menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di potong-potong di luar berhima Quran nih Pak. Saya sudah teliti. Telepon itu baru tahu. Jadi ada baca Quran, mana ada baru tahu, boondonga. Pinggir ontongnya halati dia lo Quran Pak, tapi hari itu pasti pegang Quran Pak. Bayangkan kalau setiap hari kita pegang, dia umal kiamat ulu akan menjadi saksi. Ya Allah, tangan ini pernah memang aku salah menggunakan tangan ini, tapi selama di sini tangan ini pegang Quran menjadi saksi Pak. Pegang Quran, mata melihat, mata mau tahu pahala Pak. Mata mempelajari. A'udzubillahi minah. Tak tahu apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lo iya Nabi tonton belajari Quran hempo tobo-tobo ya tak mau tahu pahala dia satu kebaikan sama dengan 10 pahala Pak. Tak usah. Jadi imam-imam saja. Allahu Akbar. Isal sulusilatil asusi salah. Nggak apa-apa. Walau lo baliknya ke bacaan ini dulu gitu. Jadi mulut yang berucap menjadi saksi di yaumul kiamat Pak. Itu hanya kita dapatkan di luar di Potatu Pak. Dan Batar Walati ya. Batar Walati ya Pak. Saya pernah 6 tahun di pesantren Pak. Ketika keluar pesantren saya lihat teman-teman saya, walau tahu dia matabiya apa? Ayo main dong, kalau Allah baru tahu nu mandi ut mau weli po, matabiya mau weli. Ami itu pesantren omong lu kan, patah sumpah sih mengaji Quran. Menunggu ada bete jam mengaji Pak. Pahilong kalau Pak, pahilong. Baca Quran di Mongol. Memilih video jam Mongol. Ketika kita baca Quran didengar oleh telinga Pak, telinga kita menjadi berpahala Pak. Berarti ngomongin buat jauh dia beresin buat dia bulan itu Pak secara spiritual. Tapi ketika kita paham atau tabiah, apa kata hadis Nabi? Siapa yang berwudu lalu dia berkumur-kumur, dosa mulutnya keluar bersama keluarnya air Pak. Jadi anu itu mutabiah 5 waktu itu tewe. Berarti 5 kali mutabiah Pak. 5 kali Muhammadul tabiah. 5 kali dosa ulang beresi Pak. Tata di luari di potantu. Potantu Pak. Keluarlah dosa mata karena air Pak. Dosa lo ulu. Dosa lo lunggongo. Keluar Pak. Lalu kita berdoa. Allah, doa ali mana? Doa ali. Allah doa Allah sudah doa ali. Allahumma ja'alni tawwabin. Hei ya, pohwalinga mewati ya seperti om lu jauh dosa. Allahumma ja'alni tawwab. Padahal itu beres buat dia. Itu sampai beres atau dosa lo atau mat dulu. Dosa lo bolong mat dulu. Dosa lo udah mat dulu. Tapi kita masih berdoa, Allahumma ja'alni tawwabin. Ya Tuhanku, kembalikan aku seperti dulu yang tidak berdosa. Kan gak apa. Wa ja'alni minat tawwabin.
Allahumma ja'alni mutatahhirin, jadikan aku orang yang bersih enti, waja'alni minat tawwabin, baru waja'alni min ibadika sholihin, jadikan wajah orang tasaleh. Dulu di istilah agama Pak, walu tasalehe soleh, walu tatolehe. Soleh itu kan bahasa Arabi Pak, lawannya namanya tolihun, tapi ulang kan namanya toleh tadi bulawahu tuh. Soleh Pak. Jadi itu di bawah taltabiyah saya merasa damai Pak. Di bawah tabiah, di bawah takabiru itu beli Muhammad tabiah saya merasa senangi. Iya. Popuali ngai batang ti beresi. Tapi tahu di luar di petantu beresi batang apa? Di petantu. Itu ada kesempatan Pak. Lo kan jamaah tuh Pak. Itu mau tuh mengulang tewe. Rila Pak. Aduh hati mau tuh basis Pak. Karena mau dosa lo tuh Pak Haji. Tak pilih hebat, oh rugi. Kan dosa itu di potato Pak. Teh ulah tak mau ngadu lah, dialog apa? Makanya saya bilang tadi tuh, kadang-kadang ini luar biasa. Takdir lo ya ini Pak. Tapi luar dari hati orang apa? Apalagi main mimpi puasa berarti umat data atau hilang dari apa poji? Iya, pok bersiamai batangnya kan enak Pak. Karena betul itu betul manusia tambah tidak total Pak, di betul itu betul ya. Manusia dia tanya, pasti itu dosa Pak. Tapi kesempatan mau bebersi dosa, tidak semua orang memperoleh kesempatan itu Pak. Tidak lah, mila dua dema mau umroh tiu. Waja'alni minat tawabin, paling ngamai ya beresi dan longgo omol-omol. Jadi tanpa beresi ulang tuh, Pak, tanpa beresi, ya tahu tapi kita diberi fasilitas untuk membersihkan diri, maka itu matabi. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj mengajarkan tentang pentingnya kebersihan lo batangnya sebelum menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu itu mu'ata takabir Allahu Akbar. Pak Ustaz tak takbir ngomong jangan ngolah manusia itu. Ada satu hadis Nabi. Saat tinggal 2 menit ini Pak. Jadi bonus 5 menit. Nabi uti Allah tabiah. Patolo tabiah tiba-tiba ilo rasalo sahabati ma'amumu melinggahu. Patolo tabiah mas sahabat ilo itu ya Rasul kok agak cepat sholat kita. Alo Nabi ma'o atas mau buka as-sobiyi waro aku. Nah Allah jadung heli mongole suara letak kiki ya yang tadi balaka. Kata Nabi, kami dengar ya Rasul, aku percepat sholat itu karena aku khawatir jangan sampai tangisan itu mengganggu kehusuan kalian. Itu artinya Nabi tabi-tabi dong elatayong Pak. Itu saja Nabi, apalagi itu jangan Nabi Pak. Allahu Akbar. Mangudimung dipada lepetahau. Jamong olah elai itu Pak. Manusiawi Pak. Tapi kan itu baru proses Pak. Nabi saja sholat masih ingat Pak. Saya percepat sholat saya, kenapa? Karena saya tidak ingin suaranya mengganggu kehusuan kalian. Artinya Nabi saja mau tabiah tayahyong. Karena Nabi mempercepat, ya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, keafiatan, kita diberi usia panjang,
Mudah-mudahan kita semakin hari semakin baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim.